Hai semuanya, masih bareng gue Swanzone. Di video ini gue akan share pengalaman gue selama menggunakan Huawei MatePad 11. Jadi yang menarik dari Huawei MatePad 11 ini adalah karena sudah menggunakan Harmony OS. Ya, yang seperti kita tahu ya, jadi semenjak di-banned sama Amerika, Huawei akhirnya menciptakan sebuah operating system baru yang bernama Harmony OS. Dan yang ada di MatePad 11 ini adalah Harmony OS 2. Jujur ya, gue tuh ya sangat amat suka, jujur. Gue sangat amat suka sama produk-produk Huawei ya, smartphone-nya, tabletnya gue jujur suka. Menurut gue produknya itu mateng gitu, jadi ya bagus lah, intinya mau build quality-nya, form factor-nya gitu ya, dan experience-nya juga menurut gue experience-nya tuh sangat nyaman untuk penggunanya. Dan jujur nih, gue tuh cukup banyak produk dari Huawei ya, mulai dari smartband, smartwatch, kemudian tablet, ada TWS juga, laptop, apalagi ya? Smartband, udah ya. Nah, pokoknya hampir semua produk Huawei gue pernah menggunakannya. Dan bahkan sampai saat ini gue juga masih menggunakan beberapa produk Huawei ya. Untuk smartband, kemudian laptop, tablet, dan TWS gue masih setia menggunakan Huawei. Nah, cuman memang untuk smartphone-nya ya, seandainya smartphone-nya ini tuh menggunakan GMS, gue yakin smartphone Huawei ini tuh akan menjadi salah satu yang terbaik ya. Dan jujur pasti gue juga pakai Huawei sebenarnya. Cuman memang Huawei itu menurut gue agak kurang perfect karena tidak menggunakan GMS. Nah, sama sekarang kasusnya dengan MatePad 11 ini ya. Jujur, untuk sebuah tablet yang dari Huawei ya, yang harganya tuh mulai dari yang bawah, yang entry level, sampai yang bagusnya lah ya, yang harganya lumayan ada harganya gitu ya, yang cukup mahal harganya. Walaupun harganya murah, Huawei itu ada nih yang entry level, tapi menurut gua tetap aja build quality, user experience-nya ini tuh nyaman banget, layarnya juga sudah enak banget. Cuman memang balik lagi, karena kebutuhan gua, karena gua tuh sudah masuk ekosistemnya Google, jadi buat gua memang nggak sempurna, nggak perfect kalau misalnya nggak ada GMS-nya. Nah, tapi nih di video ini gua akan share pengalaman gua selama menggunakan Huawei MatePad 11 ini yang menggunakan Harmony OS tanpa menggunakan GMS. Apakah tablet ini tuh membantu aktivitas gua sebagai seorang content creator dan sebagai seorang pedagang. Jadi nanti kesimpulannya mungkin teman-teman bisa menyimpulkannya nanti, apakah tablet ini tuh membantu gua atau enggak. Oke, langsung aja mari kita bumper simple dulu. Let's go. Oke, baik. Dari sisi spek, tablet ini tuh sudah bagus. Untuk performa menggunakan Snapdragon 865 yang merupakan chipset bagus di sepanjang tahun 2020. Terus untuk RAM-nya ini tuh 6GB dan ROM-nya ini tuh 128GB. Sebenarnya selama menggunakan tablet ini tuh jujur gua nggak pernah merasakan yang namanya lag ya. Ini tuh lancar gitu ya, lancar banget gitu. Cuman kalau menurut gua kurang greget kalau misalnya RAM-nya tuh masih 6 ya. Harusnya RAM-nya tuh 8GB dengan internal storage minimal 256GB. Walaupun sebenarnya storage-nya ini tuh bisa kita tambahkan menggunakan microSD sampai 1TB. Dan untuk konektivitasnya nih, Huawei ini tuh Wi-Fi only ya, dan sudah menggunakan Wi-Fi 6. Jadi overall selama gue mencoba di rumah, di cafe, ataupun dimanapun, konektivitasnya tuh selalu stabil. Jadi dipakai kerja, mantap. Kemudian untuk desainnya, ya kalian bisa lihat dan komentar sendiri ya, karena desain itu menurut gue adalah preferensi masing-masing. Yang jelas build quality tablet ini tuh solid banget, berasa banget kalau tablet ini tuh masuk kelas premium. Kemudian dari sisi kenyamanan, dimensi dan berat tablet ini tuh buat gue pas banget. Jadi ya gede banget enggak, kecil banget enggak. Cukup bisa menjadi pengganti laptop sementara dari sisi form factor-nya. Nah, selama gue menggunakan tablet ini ya, jujur gue tuh suka banget sama speakernya. Jadi tablet ini tuh punya 4 buah speaker dan 4 mikrofon. Jujur untuk speakernya gue suka banget, suaranya tuh bagus banget. Bahkan gue sampai sengaja ya, kayak putar YouTube musik ataupun putar Spotify, sengaja gitu di loudspeaker di sini kan gitu. Enak banget suaranya asli. Bassnya tuh berasa, kemudian middle sama high-nya tuh menurut gue balance. Jadi enak banget lah. Nah, biar nggak penasaran, teman-teman langsung aja ya. Pakai headsetnya, pakai earphone-nya, langsung aja dengerin gimana kualitas dari speakernya Huawei MatePad 11 ini.
Kemudian yang bikin gua nyaman nih selama pakai tablet ini ya, selama gua menggunakan aktivitasnya tuh untuk content creator ataupun jualan online. Nih, layarnya tuh layar tablet ini tuh menurut gua enak banget dan responsif. Biasanya gua tuh udah coba beberapa tablet dengan merek yang berbeda ya. Kadang-kadang jadi jari di layarnya ini tuh kadang-kadang keset nggak licin gitu. Jadi ini tuh licinnya tuh menurut gua pas, responsif banget. Jadi ya asli ini enak banget beneran. Susah gue ngejelasinnya ya, yang jelas percaya aja sama gue. Jadi layarnya ini tuh bener-bener responsif, jadi sentuhan jari ke layarnya tuh enak banget buat aktivitas tapping, zooming, tap-tap kayak gitu, pokoknya enak banget. Selain itu dengan ukuran display 10,9 inci, buat gue ukuran ini tuh pas ya untuk dibawa kemana-mana dan pas untuk digunakan ketika bekerja. Untuk layarnya ini tuh sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi 2K ya, udah 2K nih, 2560 x 1600 dan dengan refresh rate 120 Hz. Oh, gak heran ya, makanya layarnya ini tuh smooth banget. Layarnya ini tuh sudah sangat bagus ya, bisa menampilkan warna dengan sangat baik dengan akurasi warna yang sudah di CIP3 dengan delta kurang dari 1. Ini tuh sudah bagus banget ya, karena standarnya tuh delta kurang dari 2 dan ini udah delta kurang dari 1, jadi akurasi warnanya udah mantap. Nah, karena akurasi warnanya ini tuh udah bagus banget, jadi tablet ini tuh cocok banget buat kalian yang pekerjaannya berhubungan dengan warna. Misalnya editing foto, color grading, ilustrator, dan lain-lain. Dengan layar yang bagus, yang bisa menampilkan warna dengan akurat, ini akan membantu pekerjaan kalian agar lebih presisi. Terus selain oke untuk kerjaan ya, layarnya ini tuh sudah sangat mantap untuk menemani konten multimedia. Untuk digunakan nonton Netflix, layarnya ini tuh sudah bersertifikat Widefront L1 yang artinya kita bisa nonton dengan kualitas high definition. Dan layarnya ini juga sudah TUV Rainline ya, jadi sangat berguna untuk mengurangi cahaya biru dan anti flicker. Kemudian sekarang kita bahas kameranya. Sejujurnya ya, buat gue pribadi selama gue punya tablet, gue tuh sangat amat jarang banget pakai kamera di tablet. Bahkan kayaknya nggak pernah kali ya. Sangat jarang banget gue pakai kamera di tablet. Nah, tapi menariknya nih, kamera yang dimiliki Huawei MatePad 11 ini menurut gue udah bagus untuk sekelas tablet. Jujur, gue juga pas gue nyoba ya, udah bagus banget. Memang ketika free view kayak gitu, ketika free view biasa kayak gini ya, emang nggak terlihat banget hasilnya tuh bagus. Tapi pas udah dijepret, kita lihat di galeri, hasilnya tuh cakep untuk sebuah tablet. Jadi sangat amat cukup kalau misalnya kalian ya butuh mungkin nanti misalnya sama anak kalian dipakai untuk online class gitu ya. Jadi langsung aja kita tinggal foto tugasnya, tinggal langsung kirim, itu udah sangat bisa banget sih, udah oke banget, udah jelas banget. Untuk speknya, kamera belakangnya ini tuh punya resolusi 13 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dan kamera depannya ini tuh punya resolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Sejauh ini penggunaan kamera di sebuah tablet tuh ya buat gua pribadi ya sangat amat jarang digunakan. Nah, kalau kalian gimana? Jujur ya, coba kalian share deh. Kira-kira kalau misalnya kalian beli tablet, kameranya itu dipakai nggak sih? Tolong tulis di kolom komentar ya, dipakainya buat apa? Karena jujur gua jarang pakai kamera di tablet. Oke, sekarang mari kita bahas ke hal yang paling menariknya, yaitu adalah sistem operasinya. Ya, ini sudah menggunakan Harmony OS 2. OS-nya tuh seamless banget ya, cepet dan multitaskingnya tuh enak banget. Nih, pertama kita nyalakan, tampilan depannya tuh langsung seperti ini. Di bagian atasnya tuh ada widget ya,
kemudian di bagian tengahnya ini tuh ada list aplikasi, dan di bagian bawahnya sekarang ada dock aplikasi ala-ala Apple gitu ya, dan ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Bahkan di beberapa aplikasi yang sudah support dengan snippet ya, seperti Notepad, ada fitur yang namanya nih, snippets. Ini yang menarik banget. Terus yang gue suka tuh tampilan pengaturannya tuh udah mirip banget sama MIUI atau OS dari HP-nya Huawei. Tampilannya enak di mata dan sangat user-friendly. Oh iya, by the way, untuk pengoperasiannya, navigation-nya itu menggunakan gestur ya, jadi seperti ini. Terus swipe sebelah kiri untuk lihat notifikasi, dan swipe sebelah kanan untuk melihat kontrol panel. Kemudian seperti yang kalian lihat dari tadi ya, jika digunakan untuk bekerja, tablet ini tuh menurut gua sudah cocok digunakan untuk bekerja layaknya ya pengganti laptop sementara. Karena apa? Karena dia sudah ada aksesoris keyboardnya, bahkan ada juga nih mouse wirelessnya. Kalau misalnya kalian beli, langsung aja tinggal kalian beli. Kemudian ada juga M Pencilnya, jadi kalau misalnya kalian suka nge-sketch, nulis-nulis, bisa pakai M Pencilnya. Jadi ini menurut gua udah kayak laptop ya. Ya bisa menggantikan laptop sementara lah sifatnya. Cuma nih, karena yang gue punya tuh keyboardnya doang nih, aksesorisnya, jadi gue bakal share pengalaman gue ya tablet dan keyboardnya saja. Untuk keyboardnya ini tuh jujur ya, enak dan nyaman dipakai ngetik lama-lama. Dan walaupun memang ukurannya kecil dari keyboard biasa, tapi nggak tahu kenapa nih, gue cukup cepet terbiasa menggunakan keyboardnya ini. Key travelnya pas, kemudian feel feedback pas nekennya tuh ya, tombol-tombolnya tuh cukup nyaman di jari. Overall, gue nulis script, bikin invoice, quotation, dan lain-lain, menggunakan keyboardnya ini tuh dan tablet ini tuh sudah bisa dikerjakan dengan sangat baik. Terus gue juga suka multitaskingnya. Jadi dengan swipe dan tahan di bagian kanannya ini, kita bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus. Biasanya kalau case kayak gini tuh, kalau gue lagi ngetik skrip video sambil melihat referensi. Jadi enak ya, dalam satu layar bisa tampil beberapa kerjaan. Kemudian ngomongin kerjaan, pasti ngomongin produktivitas. Dan menariknya tablet ini tuh ya, bisa dijadikan layar tambahan asal sesama device Huawei dengan menggunakan fitur yang namanya Huawei Share. Kebetulan gue di sini ada MatePad 11 dan ini ada MacBook D15. Dengan Huawei Share, kita bisa menghubungkan antar device Huawei dan melakukan banyak hal. Ada 3 fitur yang sangat menarik. Pertama, Collaborate. Dengan fitur ini kita bisa copy paste data dari laptop ke tablet atau sebaliknya dari tablet ke laptop hanya dengan drag and drop saja. Terus ada juga fitur yang namanya Extend. Dengan fitur ini kita bisa menjadikan tablet sebagai layar kedua, sehingga dengan adanya dua layar ini kita bisa multitasking lebih kompleks dan nyaman. Terakhir ada yang namanya Mirror. Ini sangat menarik ya, karena dengan fitur ini melalui tablet kita bisa memberikan input ke laptop. Jadi kita bisa mengontrol laptop melalui tablet atau mengontrol tablet melalui laptop. Ini keren banget. Nah, dengan adanya experience seperti ini, Huawei memberikan kemudahan pengguna untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Oh iya, nih ada satu lagi. Jadi ada yang namanya fitur wireless projection. Dengan fitur ini biasanya gue pakai untuk presentasi ya. Jadi dengan fitur itu kita bisa menampilkan layar si tablet ke monitor tambahan. Misalnya ke monitor ini. Cakep banget. Cara penggunanya gampang banget ya. Jadi kita tinggal sambungkan aja kabel HDMI atau enggak menggunakan kabel Type-C ya. Tinggal colok aja langsung ke tabletnya. Ya ini tuh biasa gue pakai kalau lagi presentasi nih. Jadi klien bisa melihat dari monitor kedua dengan ukuran yang lebih besar. Dan ini tuh jujur sangat berguna banget. Nah, kemudian untuk aktivitas gue nih, jujur gue tuh sangat sering banget meeting online ya. Biasanya gue menggunakan Zoom, Microsoft Teams, kemudian Google Meet, dan itu bisa berjalan dengan baik di Huawei MatePad 11 ini. Jadi kalau misalnya menggunakan aplikasi Zoom, udah ada kan aplikasinya, Microsoft Meet juga udah ada. Kemudian kalau misalnya kalian pakai Google Meet, ya itu berarti karena menggunakan Google Play Service, berarti itu kalian aksesnya di browser aja. Karena untuk aplikasinya nggak akan berjalan di tablet Huawei ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, memang tablet ini tuh didesain untuk memenuhi kebutuhan user ketika meeting. Kameranya disimpan sengaja di posisi landscape seperti ini ya, sehingga meeting jadi lebih nyaman. Terus dilengkapi juga dengan 4 mikrofon yang membuat suara kita terdengar dengan jelas ketika melakukan meeting ataupun panggilan suara. Nah, pada aplikasi Zoom, malah kita bisa menggunakan fitur background blur dengan lancar. Ini cakep banget nih. Terus gue juga pakai tablet ini tuh
untuk membuat konten video ya, karena ya seorang konten kreator ya bikin konten lah ya. Jadi gue tuh pakai tablet ini tuh untuk ngedit video pendek doang, cuman nih kayak misalnya TikTok, snack video, Reels, gue pakai tablet ini. Dan gue menggunakan aplikasi InShoot, KineMaster, ataupun VN. Ya, menggunakan di tablet ini tuh sudah sangat lancar dan sudah sangat terpenuhi semua kebutuhan gue. Cuman memang balik lagi ya, gue belum bisa mengedit untuk channel YouTube Rizwan Zone di tablet ini. Kenapa? Karena gue nggak terbiasa di layar yang seperti ini untuk mengedit yang begitu kompleks. Gue biasanya dengan layar yang seperti ini. Mungkin Matte View ya, layarnya mungkin bisa masuk sini. Tapi kalau misalnya kalian orangnya tuh memang sudah terbiasa dengan layar yang seperti ini untuk ngedit kompleks, apalagi kalian punya M Pencil ya, menurut gue mengedit 4K aja nih di sini ya, gue udah pernah nyoba sih. Ngedit 4K di sini sudah sangat nyaman, sudah lancar. Jadi kalau misalnya kalian ya terbiasa, overall sih aman. Jadi balik lagi ini hanya habitnya aja ya. Gua nggak pakai ngedit kompleks di sini karena gua terbiasa dengan layar yang gede. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan layar yang seperti ini, ngedit apapun itu menurut gua bisa. Apalagi kan layarnya itu sudah punya color gamut yang bagus ya, DCI IP3, sehingga kalau misalnya kalian melakukan color grading, maka warna yang ditampilkannya tuh sudah sangat akurat. Oke, baik. Selain digunakan untuk aktivitas konten kreator, tablet ini juga gua pakai untuk jualan online ya. Jadi bareng isi gua punya online shop gitu. Gua pakai Tokopedia dan TikTok Shop. Selama menggunakan tablet ini jujur sangat terbantu banget ya, karena kita bisa melihat pesanan ataupun kita bisa setting-setting toko kita lah gitu ya di mana aja, karena gampang banget bawa tablet ini. Pokoknya dari sisi aktivitas penjualan overall menggunakan tablet ini tuh lancar, aman, tanpa kendala. Cuman nih dari sisi administrasi, jadi gue pernah pakai kasusnya tuh pas dipakai di TikTok Shop ya. Jadi gue mesti print faktur gitu, dan ternyata di tablet ini tuh nggak bisa. Cuman pas gue cek ya, ternyata bukan nggak bisanya itu karena tabletnya, tapi karena browser bawaan dari Huawei-nya. Akhirnya gue download Microsoft Edge dari Microsoft ya browsernya, dan itu lancar. Jadi overall ya selama menggunakan tablet ini tuh ya nggak ada masalah. Paling yang masalahnya tuh dari browser Huawei-nya. Nah, sebenarnya dari semua yang gue ceritain dari awal ya, ada poin penting yang menurut gue ini sangat menarik banget nih. Ini ada di baterainya. Jadi selama gue menggunakan tablet ini, menurut gue baterainya tuh awet ya. Jadi cara penggunaan gue tuh kayak gini. Misal nih, gue di rumah tuh ya gue buka tabletnya, gue ngetik sesekali, terus gue tutup lagi, gue matiin lagi gitu ya. Terus gue misalnya minum ataupun gue ngelakuin aktivitas apapun lagi, udah gitu gue balik lagi, terus gue ngetik lagi. Nah, overall dengan aktivitas kayak gitu, baterainya tuh awet. Terus kalau misalnya gue di luar ruangan nih, misalnya gue ke kafe nih sambil syuting kan, gue ke kafe buka tablet, gue ngetik skripnya, atau enggak misalnya tiba-tiba ada klien, tolong dong kirimin invoice gitu ya, ngarep banget ngirimin invoice. Gue langsung bikin, terus gue tutup lagi, gue makan, gue sholat, kemudian gue syuting lagi. Nah, dengan aktivitas seperti itu, tabletnya ini tuh sudah bisa bertahan sekitar 11 jaman, dan baterainya ini tuh berkapasitas 7250 mAh. Jadi overall buat gue, jujur gue suka banget ya, karena kalau misalnya gue bawa laptop, kadang gue tuh mesti nyolok terus nih. Gue syuting bawa laptop, ngetik dikit, kadang-kadang online meeting gitu ya sambil di cafe gitu, mesti nyolok lagi ke listrik karena baterainya nggak cukup lama. Tapi kalau ini seharian sampai rumah balik lagi awet. Emang tablet itu bisa menggantikan sementara laptop ya. Nah, oke, paling itu saja kali ya curhatan gue mengenai Huawei MatePad 11. Kalau misalnya ada yang nanya nih, Bang kok nggak tes Genshin Impact, nggak tes game gitu? Karena jujur ini sudut pandang gue, dan gue beli tablet dan gue punya tablet itu ya gue pakainya kayak gitu. Dan buat gue pribadi, sudut pandang orang yang beli tablet, apalagi ini tabletnya harganya 7 juta ke atas ya, kayaknya jarang deh cuma buat dipakai main game. Iya gak sih? Gue tuh kalau beli barang yang kayak gini-gini nih, kita tuh harus mikirnya kayak gini. Barang ini tuh seberapa membantu aktivitas kita. Kalau bisa, balik modal gak nih? Dengan pekerjaan kita, kalau misalnya gue beli barang yang kayak gini. Kalau gue sudut pandangnya seperti itu. Jadi untuk nonton, untuk main game, itu hanyalah bonus semata. Oke, paling itu ya pendapat gue ya. Kalau kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar menurut kalian seberapa penting tablet buat kalian, terus apakah tablet ini tuh cocok buat kalian? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Oke, gua pamit dan ya,
Semoga bermanfaat. Gue Aliswanzon, bye.